بسم الله الرحمن الرحيم. Salat ketika disebutkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, tunaikan salat dari tergelincir matahari, zuhur, asar, maghrib, ghasaqul lail sampai ke isya. Perhatikan baik-baik. Ketika menyebutkan fajar, subuh, ternyata tiba-tiba diberikan kalimat terakhir wa qur'anal fajr. Dan qur'anal fajri, subuh. Kenapa subuh kalimatnya diakhirkan di sini? Dan yang paling menarik menggunakan huruf waw. Kalau yang 4, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang disebutkan isyarat salatnya. Tapi ketika menyebutkan waktu subuh, ditambah oleh Allah menggunakan huruf waw, wa harfu atfin wa ziyadah. Huruf ataf perangkai plus memberikan tambahan. Kemudian disebutkan kalimat Qur'annya. Padahal bisa Allah mengatakan begini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Tapi ditambahkan kalimat Quran untuk menunjuk keistimewaan di waktu fajar. Lihat baik-baik. Kalau tanpa menggunakan kalimat Quran, itu berarti nilainya sama dengan yang lain, hanya sholatnya saja. Tapi ketika ditambah dengan kalimat Quran, Quran al-fajri, di dalam Al-Quran ada 2 jenis kata Quran. Ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan kata alif lam. Kalau yang menggunakan alif lam, contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri pertengahan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran, ada alif lamnya. Itu artinya kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah sampai An-Nas menggunakan alif lam. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam, Quran itu artinya semua jenis bacaan yang mampu dibacakan. Al-Qur'annya, doanya, istighfarnya, kalimat thayyibahnya, semua bacaan yang kita mohonkan kepada Allah itu disebut secara umum kalimatnya dengan satu kata, Quran. Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma oleh Allah, lihat kalimatnya, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, tapi inna malaikatal laili wa malaikatan nahari tajtami'u fi salatil fajri, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Karena itu saking pentingnya waktu fajar, bahkan ada orang yang bangun sebelum fajar hanya untuk beristighfar di waktu sahar. Setelah dia tahajud. Ada malam disebut dengan lail. Lail itu artinya malam. Turunannya ada lailah, layali, lela, lila. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya? Sifatnya disebut dengan lailah, lailatul qadar. Kembalikan sini. Fokus. Lail malam, dari ba'da isya malam sampai ke fajar. Nah, jeda antara fajar dengan malam sekitar 30 menit. Kalau sekarang di Lombok 4.51, sekitar 30 menit ya. Kisaran misalnya 4.20 atau 4.30, itu disebut dengan sahar namanya, waktu singkat menjelang fajar. Jamaknya disebut dengan asharun, asharun. Di Quran ada rahasia besar. Ada ahli surga yang dijamin oleh Allah tinggalnya nanti di taman surga. Taman surga itu termasuk tingkatan surga yang cukup tinggi, dan yang masuk ke situ itu bisa diperkenankan oleh Allah melihat Allah langsung tanpa sekat. Tidak usah dibayangkan. Itu ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23 penglihatannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang saat di akhirat itu berbinar-binar wajahnya. Ada cahaya, gembira dia. Bukan karena masuk surganya, ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa melihat Rabbnya langsung pada saat itu tanpa sekat. Ketika masuk ke surga, dan luar biasanya, dimasukkanlah ke taman surga. Di surga lain, level di bawahnya, itu kalau menginginkan sesuatu dilayani oleh pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun, Anda bacakan di surah 76 itu. Wildanun mukhalladun, kalau perempuan dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Laki-laki bidadari-bidadari di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat wajahnya, tidak pernah terdengar kisahnya, dan Anda melamun sekarang gak akan seperti itu. Jauh.
Itu baru yang biasa. Anda ingin apapun diberikan yang terbaik. Tapi taman surga tidak. Allah langsung memberikan tanpa ada perantara. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan, atas sampai bawah. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Kanu qalila, ciri pertamanya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un, ayat 17. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dibangun malamnya banyak, sedikit tidurnya. Ingat, kalau Quran sudah memberikan kalimat jangan ditambah, jangan dikurangi, nilainya akan berkurang. Kata Quran sedikit tidur, Anda tambah kalimatnya sedikit-sedikit tidur. Hati-hati. Nabi sedikit makan, Anda sedikit-sedikit makan misalnya, itu nanti akan tidak berimbang. Baik ya, nanti sedikit tidur masuk ke dalam surga, sedikit-sedikit tidur masuk ke surga-surgaan. Lihat baik-baik. Apa amalan selanjutnya? Saya akhiri pembuka sampai sini, dan berbahagialah kita yang mendapatkan kesempatan ini. Ayat 18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan dekat-dekat waktu fajar mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar, jangan tinggalkan. Kata Nabi, kalau orang tahu kemuliaan di waktu fajar, dia akan datangi waktu itu walaupun dengan merangkak. Saking mulianya. Ayo bangun, bangun. Saya ditawarin untuk rekaman tadi sebelum fajar, saya bilang nanti saja setelah selesai sholat. Ya, karena ada kesempatan yang tidak mungkin saya dapati lagi untuk hari esok. Saya diberikan waktu sekarang, bukan untuk hidup di hari esok, karena belum tentu esok hidup kalau Allah tidak berkehendak. Karena itu syukurilah pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipilih menunaikan salat langsung di sini dengan fajarnya, dengan i'tikafnya, dengan segalanya. Perhatikan, di antara sekian hamba yang hidup dan bertadaffuq banyak menyebar, kita yang terpilih. Maka pertahankan iman itu, semoga Allah menerima amalan kita insyaallah.